doesn't belong to you. Never do that, Chief. Halo everyone, para pecinta spoiler film dimanapun berada. Kali ini kamu masih berada di channel Kaladiwa, sebuah channel yang merangkum ulasan-ulasan film terbaik dari seluruh penjuru negara, baik dari negara api, air, udara, dan tanah, semuanya akan kita rangkum di channel ini. Nah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas film The Unhealer yang disutradarai oleh Martin KK dan dirilis pada 8 Juni 2021, dibintangi oleh Elja Nelson, Kayla Carlson, Angeline Apple, dan masih banyak lagi aktor dan aktris lainnya. Film ini menceritakan tentang remaja yang tanpa sengaja memiliki kekuatan untuk membuat para wanita merasakan sensasi yang ia bayangkan. Bahkan tak hanya itu, ia juga mempunyai kekuatan penyembuh suku Indian, sehingga apa yang ia alami tidak akan terasa sakit baginya. Baik, para pecinta Fata Morgana, daripada kamu semakin penasaran, kita langsung saja gaskan alur cerita filmnya. Film ini diawali ketika seorang pria tua bernama Fulgar, dia membongkar sebuah kuburan terlarang suku Indian. Saat ia sedang membongkar, tiba-tiba kuburan itu meledak disambar petir yang membuat ia terlempar. Bekas ledakan terlihat mengeluarkan sebuah cahaya, namun Fulgar tidak mempedulikan dan dia pergi begitu saja dengan tertawa. Esok harinya terlihat seorang remaja bernama Kelly sedang membeli sesuatu untuk dimakan. Dan di sana ia bertemu dengan temannya bernama Dominic. Kemudian terjadilah perbincangan kecil antara mereka. Setelah itu, Kelly makan plastik yang dibelinya di luar toko. Di sini kita tahu jika Kelly mempunyai kelainan, di mana ia tidak memakan nasi atau roti, tetapi memakan plastik. Saat sedang memakan plastik tersebut, tiba-tiba ia didatangi oleh beberapa remaja yang dipimpin oleh pria bernama Nelson. Para remaja ini pun membuli Kelly dengan mengatakan bocah pemakan sampah, hingga akhirnya si pemilik toko pun keluar dan mengusir mereka semua. Setelah sampai di sekolah pun, Kelly tetap dibuat malu karena video pembuliannya itu disebarkan ke teman-teman sekolahnya. Di tempat lain, terlihat pria bernama Reed Al sedang melakukan ritual di kuburan terlarang yang dibongkar oleh Fulgar di awal film tadi, karena ia adalah penjaga makam tersebut. Scene pun berganti. Beberapa minggu berlalu, Kelly nampak sakit dan terlihat kurus karena Kelly tidak pernah makan makanan normal. Dokter itu pun hanya menyarankan ibunya untuk membawa Kelly ke dokter psikolog. Di sisi lain terlihat Fulgar sedang memberitahu tentang kehebatan penyembuhannya kepada para warga di sana. Mendengar hal itu, seorang wanita tua pun menghampirinya untuk minta diobati kakinya yang lumpuh. Dan ternyata Fulgar memang bisa menyembuhkannya hanya dengan menyentuh badan si wanita tua tersebut. Ibu Kelly yang berada di sana, dia pun meminta Fulgar datang ke rumahnya untuk menyembuhkan putranya yang sedang sakit. Fulgar pun menuruti perkataan Ibu Kelly, dan setelah diberi uang, Fulgar mulai mengobati Kelly dengan menyentuh dadanya. Namun, tiba-tiba sesuatu hal tidak terduga terjadi. Terlihat di sana Fulgar merasakan sangat sakit di sekujur tubuhnya, dan akhirnya Fulgar tewas seketika. Sedangkan Kelly langsung terlihat segar, dan ia mulai bernafsu makan. Pagi harinya, Kelly yang sedang memperbaiki sepedanya, tangannya terluka, namun luka itu langsung sembuh dengan sendirinya. Ternyata kekuatan penyembuh luka dari Fulgar berpindah ke tubuh Kelly. Saat akan berangkat ke sekolah, di jalan Kelly bertemu dengan Dominic, teman perempuannya. Namun sesaat Dominic pergi, tiba-tiba Red muncul dan menghajar Kelly. Namun anehnya ketika Kelly dihajar, ia tidak merasakan sakit, melainkan Red yang merasakannya. Pukulan yang ia terima justru berbalik pada orang yang memukulnya. Malam harinya, ayah Red yang seorang pelatih football mendatangi rumah Kelly dan menanyakan kepada ibunya apa yang terjadi kepada anaknya. Mengapa anaknya yang gagah dan berani itu bisa kalah dengan Kelly yang seorang cupu? Di sana ibu Kelly langsung menutup pintunya dan Kelly langsung menjelaskan semuanya serta mempraktikkan dengan mencubit dan membakar lengannya. Ibunya pun mulai percaya bahwa Kelly memiliki sebuah kekuatan yang diwariskan oleh Fulgar sebelum ia meninggal akibat menyembuhkan Kelly.
Ibunya pun meminta Kelly untuk merahasiakan kekuatannya itu karena ia tidak mau orang lain memandang Kelly sebagai orang aneh. Keesokan harinya di sekolah, Kelly mulai berpikiran kotor dan membayangkan Dominic dan Sarah sedang mantap-mantap dengannya. Uniknya di sini Dominic dan Sarah juga merasakan hal yang sama saat Kelly membayangkan mereka. Ternyata kekuatan Kelly tidak hanya penyembuhan saja, dia bisa membuat orang lain merasakan sensasi yang ia bayangkan yang seolah-olah menjadi sangat nyata. Malam harinya, Kelly yang sedang mengayuh sepedanya di jalan raya, tiba-tiba ia diganggu oleh geng pemuda yang selalu mengganggunya di sekolah. Ketika itu, mereka langsung menabraknya dan Kelly masuk ke kolong mobil. Namun, karena Kelly mempunyai kekuatan dari suku Indian, justru salah satu dari anak nakal tersebut yang seketika tewas di sana. Sedangkan Kelly tidak terluka sedikit pun. Saat Dominic dan Sarah tiba di sana, mereka terkejut melihat Bratz sudah tewas, dan saat polisi berdatangan, mereka langsung mengevakuasi mayat Bratz. Ibu Kelly pun menuju ke sana karena dia khawatir. Kelly kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Dominic dan mengatakan tentang kekuatannya itu. Di sana, Dominic berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang kekuatan yang dimiliki Kelly. Sedangkan para berandalan itu beralasan kalau Kelly yang salah. Namun polisi merasa ragu dengan perkataan mereka karena Kelly sendiri adalah anak yang pendiam dan tidak mungkin berbuat seperti itu. Beberapa hari kemudian setelah Kelly kembali ke rumah, Kelly yang melihat ibunya sedang sakit, ia pun berinisiatif untuk memberikan obat ke apotek. Dan setelah Kelly pergi, para berandalan itu ternyata merencanakan sesuatu untuk membalas kematian temannya. Mereka beranggapan jika ibu Kelly lah yang barusan keluar dan yang di rumah hanyalah Kelly. Mereka langsung menarik penyangga batu rumah Kelly menggunakan mobil dan membuat rumah itu roboh yang membuat gas di rumah itu copot sehingga terjadi ledakan yang menewaskan ibu Kelly. Saat kembali, Kelly yang melihat rumahnya sudah terbakar tanpa pikir panjang, ia pun langsung masuk ke rumah yang terbakar itu. Namun nahasnya, ibunya tidak bisa lagi diselamatkan. Kini, Kelly tidak mempunyai siapapun, dia menjadi anak yatim piatu setelah kepergian ibunya. Setelah pemakaman ibunya, Kelly menghampiri makam Vulgar, dan entah apa yang Kelly pikirkan, ia memakan daun anggur di makam tersebut. Seketika setelah memakan daun tersebut, Kelly muntah dan merasa sangat lemah. Di sisi lain, Sarah yang melihat kejadian aneh yang dilakukan Kelly tersebut, ia pun pergi dari sana. Scene pun berganti. Salah satu polisi baik itu mengatakan pada Kelly kalau ia bersedia mencarikan orang tua baru sebagai pengasuhnya. Dan saat dalam perjalanan, polisi mengatakan pada Kelly bahwa batu penyangga rumah Kelly seperti ditarik oleh sesuatu sebelum terbakar. Kelly pun mulai berpikir itu bukan kecelakaan, melainkan disengaja. Sedangkan Nelson dan yang lainnya sangat senang, seperti tidak memikirkan rasa bersalah sedikit pun. Mereka juga mengejek Kelly dengan mengatakan anak sampah, saat mereka mengetahui jika di dalam mobil polisi itu adalah Kelly. Merasa kesal, Kelly pun melompat dari mobil polisi hanya untuk membalas dendam kepada berandalan itu. Saat berada di sungai, terlihat salah satu berandalan itu sedang berenang, dan Kelly yang mengikuti mereka memakan salah satu baju dan melilitkannya ke leher sendiri. Tiba-tiba leher berandalan itu seperti tercekik hingga tewas di dalam air karena kekuatan santet Kelly. Setelah itu, Kelly pun mengatakan siapa selanjutnya dengan nada yang sangat mengintimidasi, lalu dia pergi dari sana. Who's next? Malam harinya, Kelly pun mengajak keluar Dominic dan memberitahu semua yang terjadi. Dominic hanya mengatakan bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan apapun, dan ia hanya meminta Kelly untuk membuat Nelson dan teman-temannya mengakui perbuatannya bukan dengan membunuh mereka. Pagi harinya, saat sekolah mengadakan sebuah eksperimen kimia, tiba-tiba Kelly muncul memancing kemarahan Tony. Tony yang emosi dengan Kelly, ia langsung menyiram cairan kimia tepat di wajah Kelly. Namun lagi-lagi karena ilmu yang Kelly miliki, wajah Kelly kembali utuh, sedangkan wajah Tony yang meleleh seperti es krim terkena panas. Di sana, Kelly juga meminta Nelson untuk mengakui kalau merekalah yang telah membunuh ibunya dan merobohkan rumahnya. Please, gang. Oh, look who's the pussy now, Nelson. Stop.
harinya, Sarah dan Nelson berniat untuk membalas Kelly karena Tony pacarnya Sarah. Sarah mengatakan pada Nelson jika kelemahan Kelly adalah memakan daun anggur, dan ia pernah melihat itu. Kemudian mereka mengambil daun itu di makam vulgar, dan Nelson merendamnya di dalam air. Scene pun berganti saat polisi menghampiri ayah Nelson karena ia ingin memberitahunya tentang Kelly. Namun ia tidak mendengarkannya sama sekali. Setelah itu, polisi mengecek mobilnya Nelson, dan di sana ia melihat sebuah rantai dan batu penyangga rumah Kelly. Melihat hal itu, polisi tersebut langsung mempertanyakan rantai itu dan apa yang sudah Nelson lakukan. Namun Nelson masih tidak mau mengakuinya, hingga tiba-tiba Kelly muncul dan mengebor kakinya sendiri, sehingga Nelson merasakan sakit. Ternyata sebelum itu, Kelly sudah memakan bajunya Nelson agar Nelson merasakan sakit tersebut. Saat ada kesempatan, Nelson langsung menyemprotkan air rendaman akar anggur agar membuat Kelly lemah, dan tanpa ragu, ayah Nelson langsung menembak kepala Kelly. Namun sayangnya, kekuatan Kelly ternyata masih berfungsi sehingga Nelson dan ayahnya yang harus tewas. Melihat kejadian itu, Dominic sangat marah karena Kelly yang sekarang sangat berbeda dengan Kelly yang dulu. Polisi itu yang sebelumnya telah diberitahu oleh Red L tentang Kelly, dia pun memberitahu kalau Red L bisa membantu Kelly. Namun, di sana Kelly ingin menembak dirinya sendiri karena ia merasa putus asa. Untungnya, polisi tersebut bisa menenangkannya hingga akhirnya Kelly pasrah untuk menghilangkan kekuatannya itu. Malam harinya, ketika sedang di tengah ritual, beberapa polisi bersenjata pun datang, dan tiba-tiba Red L mengatakan bahwa kekuatannya sudah menyatu di dalam diri Kelly, dan satu-satunya cara untuk menghilangkan kekuatan itu adalah membunuh Kelly. Mendengar itu, Dominic yang juga berada di sana membantu Kelly untuk kabur dari sana. Namun, polisi menembak mereka berdua hingga terlempar ke dalam makam vulgar. Setelah melihat Dominic sekarat, Kelly pun langsung memakan setengah paru-paru mayat vulgar dan akhirnya ia pun juga tewas. Mayat mereka berdua pun dibawa menggunakan ambulans dan tiba-tiba saat di perjalanan Dominic terbangun dan ia hanya merasakan gatal akibat bekas luka tembakan itu sedangkan Kelly sudah tewas seutuhnya. Ternyata kekuatan itu berpindah ke tubuh Dominic dan film berakhir. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah dengan memiliki kekuatan besar, maka datanglah tanggung jawab yang besar. Itulah kata-kata terbaik dari film Spider-Man yang terkenal. Oke, see you on the next time di konten-konten selanjutnya, dan semoga kamu sehat selalu.